Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nusantara Podcast. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Di sini ada Pak Syukur selaku CSR PT Pama Persada Nusantara. Dan di sini juga kita ada kehadiran tamu narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Didit ya, selaku HC Pak ya. Nah, oke teman-teman, hari ini kita bakal membahas sekolah berbudaya industri. Nah itu bisa dibilang bahasa baru yang ada di Kota Bontang. Jadi pada hari ini dengan narasumber-narasumber kita bakal fokus membahas sekolah berbudaya industri. Seperti itu ya Pak Didit, Pak Syukur. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi semoga sehat selalu kita sama ke depannya. Yang pertama nih Pak, apa sih sebenarnya budaya industri, dan sedangkan apa pentingnya sekolah itu berbudaya industri, seperti itu. Kita fokuskan pembahasan seperti itu. Mungkin ke Pak Didit dulu nih Pak. Oke. Iya, sejarahnya nih Pak. Awalnya itu seperti apa sih Pak? Kenapa bisa ada ide gitu loh dari Pama sendiri juga seperti itu. Oke, thank you. Mungkin kalau ditanya masalah sejarah sih kayaknya saya kurang pas Mas Syukur, karena saya pendatang baru juga di sini. Oke. Karena ini Barunya baru berapa tahun? Gitu? benar, pencetus budaya industri ini sebenarnya kan teman-teman yang memang yang notabene dari Departemen Human Capital, departemen saya, tapi kan beliau-beliau ini kebetulan kan sudah pada mutasi nih. Iya. Ada yang ke Sangatta, kemudian ada yang ke Palembang, seperti itu. Nah, kebetulan saya juga pemain baru nih, pengganti di sini. Nah, jadi kalau misalkan disuruh ngomongin masalah histori atau mungkin asal mula seperti apa, ya saya based on literasi kemarin gitu kan. Jadi memang ini sangat menarik gitu kan. Karena begitu saya datang di Pama Indo di Bontang ini, dan sebelumnya saya dari Samarinda gitu kan. Nah, ini teman-teman HC ini memendingkan sesuatu hal terkait dengan behavior improvement tapi di luar perusahaan Pama. Nah, dalam konteks di sini adalah di SMK Nusantara Mandiri. Nah, kenapa teman-teman HC itu sudah mengarah sampai ke sana gitu kan? Jadi memang peran serta SMK atau mungkin sekolah-sekolah binaan yang ada di Pama itu sedikit banyak yang memang berpengaruh terhadap kelangsungan Pama gitu kan. Nah, terutama pada resource yang kita butuhkan. Nah, kalau ngomongin saya di Departemen HC, Human Capital, ya tentunya adalah saya orang yang meng-hire orang ya, merekrut orang gitu kan. Jadi kita juga memerlukan resource itu yang berkualitas. Nah, dari permasalahan itulah kenapa kok kita sampai nyentuh ngomongin budaya industri gitu kan. Jadi pengennya itu sekolah-sekolah yang ada di luar gitu kan, di sekitaran Pama Indo gitu, Pama Bontang, itu juga sudah mulai mengenal nih kira-kira yang perlu dipersiapkan nih apa nih ketika teman-teman khususnya SMK gitu kan, yang notabene ketika lulus harus ya mulai mengarah ke pekerja gitu kan. Jadi itu harus sudah mulai dipersiapkan. Dari situ kita coba memapping sekolah-sekolah yang ada di sekitar Pak Syukur gitu kan. Ternyata dari SMK Nusantara Mandiri ini supportnya juga sangat luar biasa terkait hal ini. Jadi sehingga kita dari Pama itu juga kenapa kok sampai memilih seperti itu? Iya benar. Benar sih Pak ya. Jadi memang butuh banget sih Pak ya. Kira-kira ya. Kalau misal contoh kalau misal ditanya nih Pak, butuh nggak sih sebenarnya sekolah itu membuat program seperti ini? Bukan hanya cuman di SMK Nusantara, mungkin sekolah-sekolah lain. Kira-kira penting nggak sih Pak? Seberapa penting gitu nah budaya industri di sekolah diterapkan seperti itu? Saya pribadi menilai sangat penting. Kenapa seperti itu? Ya memang itu aktualnya yang saya butuhkan sebagai seorang human capital development yang meng-hire orang gitu kan. Saya membutuhkan resource yang memang unggulan gitu kan. Makanya kenapa kita coba membuat program ini ke sekolah-sekolah, terutama pilot project kita itu di SMK Nusman gitu kan. Nah, dengan adanya termasuk podcast ini saya rasa juga yang pionir Pak Syukur ya. Iya. Jadi belum ada di SMK lain mungkin ya. Benar. Nah,
ini harapannya juga mengedukasi nih kepada teman-teman yang bukan warga Usman itu kan, bagi yang sekolah di luar, ya harapannya mengedukasi nih. Jadi kan nanti kan di-upload nih, jadi bisa ditonton, ternyata oh dia bisa mendapatkan ilmu dari YouTube tersebut. Jadi ini suatu terobosan yang sangat luar biasa gitu kan. Iya benar Pak, benar. Gitu sih. Jadi memang kemarin sempat juga nih Pak, kayaknya sebelumnya kita pernah ngobrol juga tentang apa sih sebenarnya outputnya kan Pak ya, dari budaya industri di sekolah seperti itu. Mungkin banyak sebenarnya yang bikin kita capai Pak, salah satunya tadi itu. Jadi anak SMK itu sudah tidak asing lagi dengan budaya di industri. Nah, erat kaitannya juga mungkin Pak ya, kalau misal kita ngomong tentang budaya industri dan keterampilan peserta didik ini Pak ya, pastinya butuh juga yang namanya sarana dan prasarana sebagai alat pendukung mungkin Pak ya. Mungkin kalau misal itu gimana kalau misal Pak Syukur nih dari CSR nih Pak ya, sekiranya kalau misal dari PT PAMA sendiri nih Pak ya, kalau mengarah ke budaya industri kan kita dari awal sudah dibantu sama PT PAMA untuk mencetuskan ini program. Nah, dukungan berikutnya nih Pak, kalau misalnya memang kita kelanjutnya seperti ini dan butuh sarana dan prasarana, gimana kira-kira kalau misal dari pandangannya Bapak, Pak Syukur mungkin sebagai bagian CSR mungkin Pak ya? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya agak melebar dulu. Jadi kalau ngomongin soal budaya, kan dari dulu kan kita di Indonesia memang berbudaya. Nah, kemudian masuk ke level perusahaan, kenapa kemudian contohnya PT PAMA menerapkan budaya dikenal dengan namanya inti, karena pada prinsipnya adalah itu sebagai salah satu tools untuk mempercepat akselerasi untuk mencapai satu tujuan. Dan kita tahu kan meskipun masuk PAMA seleksinya sudah ketat dan bertahapan, tapi kan sekali lagi bahwa orang-orang yang ada di sana adalah berasal dari berbagai macam latar belakang, mungkin pola hidup kebiasaan yang berbeda, sehingga perlu waktu dan upaya untuk menyatukan ke satu arah yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, disitulah fungsi budaya industri di kita untuk mempercepat proses penyatuan arah itu, sehingga berpengaruh sangat signifikan untuk pencapaian kinerja yang terbaik. Nah, kenapa kemudian teman-teman menteri ya dengan semangatnya SMK Nusantara untuk membuat implementasikan budaya industri di sekolah? Karena ya kita tahu kan SMK itu pasti outputnya adalah bekerja. Iya, tujuannya. Ya, meskipun ada mungkin yang kuliah. Iya, kuliah. Ya, tapi kebanyakan adalah ketika lulus SMK dia harus bekerja, karena mereka lebih kepada teknis ya. Perkenalan atau memberikan pengetahuan tentang budaya industri di tingkat sekolah itu juga salah satu mempercepat proses penyatuan nanti kalau mereka ternyata rezekinya bisa bergabung di PAMA, industri ya di PAMA, perusahaan lain ya, sehingga proses pembentukannya nanti juga sudah tidak terlalu serumit atau sebesar repotnya ketika masih nol ya. Iya benar-benar. Nah, karena sudah mengenal dari posisi di sekolah, sehingga tinggal digas sedikit lebih cepat. Iya, digas sedikit dibanding yang nol gitu kan. Benar-benar. Nah, seperti itu ya. Dan tentu juga ini harapannya menjadi nilai kompetitif bagi SMK Nusantara ya, ketika sudah punya budaya industri ya, harusnya itu menjadi lagi-lagi sebagai tools untuk mendukung akselerasi mencapai lulusan yang kualitasnya lebih dari yang lain. Iya, berkualitas. Sehingga peluangnya juga diterima untuk di industri harusnya juga lebih besar. Nah, dari sisi dukungan tentu kami sebagai komponen CSR ya, personel CSR perusahaan PAMA, ya tentu ketika kita sebagai PAMA sudah mensupport untuk bagaimana mengimplementasikan nilai budaya perusahaan di SMK Nusantara, ya tentu kita akan maksimalkan dukungan kita dari berbagai sisi sesuai kondisi dan kompetensi kita masing-masing. Iya benar. Ya, dari sisi literasinya, dari sisi pendampingan implementasinya, infrastrukturnya juga
mana yang memang kita bisa lakukan, kita bisa dukung, ya bisa lah kita akan support. Nice. Karena ya kita semua punya tujuan yang sama gitu. Iya. Bagaimana menciptakan output dari SMK Nusman ini yang kompetitif, yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nice. Kan itu. Iya benar. Jadi ada proses link and match-nya gitu. Jadi jangan sampai udah lulusan terbaik versi SMK-nya tetapi tidak memenuhi standar perusahaan, kan itu sayang gitu kan. Benar, sayang. Nah, yang kita pengen adalah dari awal kita udah berikan kisi-kisinya, berikan pendampingannya bahwa ini loh nanti yang akan diharapkan oleh perusahaan ketika Anda sebagai salah satu calon tenaga kerja di perusahaan tersebut, misalnya di Bama. Nah, sehingga prosesnya jadi tidak ada gap yang terlalu jauh. Ya, ibarat itu loncat itu memang langsung ke tempat sasaran gitu. Kita loncat hanya nyangkau di tengah-tengah gitu. Balik enggak, sampai enggak kan gitu. Nanggung jadinya. Jadi benar-benar kalau misal sudah melangkah langsung Pak ya. Benar. Nah, iya. Ini juga berawal dari tadi sampaikan Mas Didit bahwa kita pengen maksimalkan potensi-potensi di area sekitar kami beroperasi gitu. Ya. Jadi ketika misalnya kita rekrut sekian orang, ya harapannya juga dapat sesuai yang kita perlukan gitu. Jangan sampai awalnya sekian misalnya orang, kemudian di endingnya pas-pasan gitu kan. Akhirnya kami juga merasa apa ya, udah effortnya luar biasa, ternyata hasil tidak sesuai yang diharapkan. Iya benar. Nah, itulah yang gap itu yang kita coba poles demikian rupa dari berbagai sisi supaya nggak terlalu jauh, bahkan betul-betul match gitu kan. Iya benar-benar. Terus, iya benar. Jadi kalau misalnya memang bicara pentingnya nggak ya Pak? Pasti penting banget sih emang. Kalau dari penjelasannya Pak Syukur ini memang benar-benar butuh Pak ya. Iya. Nah kalau misalnya ini Pak, kan kita istilahnya baru melangkah mungkin ya, kalau misalnya dibilang tadi Pak Syukur, kalau sudah melangkah jangan nanggung-nanggung. Kalau misalnya bisa, sudah nggak ada gap ini antara perusahaan dan lulusan SMK mungkin gitu Pak ya. Banyak langkah pastinya yang kita butuhkan untuk nyampe ke sana. Nah kalau misal dari mungkin Pak Adit nih Pak, bagian-bagian atau implementasinya, langkah-langkahnya yang perlu kita bangun, perlu yang kita istilahnya tekankan agar mencapai tujuan yang tadi, yaitu biar tidak terlalu jauh lah gapnya antara lulusan sekolah dengan kebutuhan yang ada di industri atau perusahaan. Kira-kira apa itu Pak langkah-langkahnya nih? Langkah-langkah saat ini sih kita memang yang sudah kita ketahui kan, kita sudah memiliki produk yang namanya 6 inti ya. Jadi 6 inti ini sebenarnya pegangan kita. Jadi ini ya kitab suci kedua kita lah, seperti itu. Nah ini yang benar-benar kita pegang. Karena sebenarnya gini, gambaran kasarnya itu kenapa sih diperlukan 6 inti ini atau mungkin nilai inti gitu ya. Jadi mungkin di sekolah ini kan memiliki peraturan ya. Iya. Nah peraturan itu ada sangat memungkinkan itu siswanya mengarah ke sana atau melanggar ya, mengarah ke sana itu ada gitu kan. Nah dari 6 ini itulah yang akan memagarin. Jadi ibaratnya itu gimana caranya kita ya dengan program yang kita susun itu, siswa itu nggak perlu sampai ke sana gitu, bahkan mau ngarah ke sana tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin rules atau aturan-aturan yang sudah ada gitu kan, itu bahkan nggak tersentuh sama sekali oleh si siswa. Misalkan nih kita ada peraturan dilarang merokok dan sebagainya. Nah kenapa remaja ini sudah menjadi hal yang wajar ya? Wajar banget. Itu. Nah sudah biasa mungkin berkelahian, merokok, bahkan mohon maaf siswa-siswa itu bahkan ada yang sampai obat Pak. Saya beberapa kali menemui seperti itu. Nah jadi dari budaya ini terkait dengan kita gimana cara membentuk perilaku yang baik dan benar, nah itu kita sangat tidak memungkinkan untuk siswa mengarah ke sana. Jadi kita pagerin dulu, jangan sampai siswa itu mengarah sampai ke pelanggaran gitu kan. Nah kalau misalkan tadi pertanyaannya gimana cara meminimalisir gitu kan, nah, sebenarnya hal-hal yang kita terapkan di 6 inti ini sebenarnya sudah sangat kita adopsi sepresisi mungkin dengan yang ada di perusahaan. Jadi coba hal-hal apa yang mungkin itu mungkin masih relate gitu kan, hanya sama di sekolah itu kan kita terapkan. Contohnya tadi kan sudah disampaikan Pak Syukur gitu kan. Jadi kita pengennya itu mengenalkan dini gitu kan, apa budaya yang ada di lingkungan kerja itu seperti apa, sehingga teman-teman yang lulus sekolah itu sudah paham nih ketika lulus nanti kurang lebih suasananya seperti itu gitu kan. Nah
hal-hal yang mungkin yang relate dan yang erat kaitannya gitu kan. Nah itu sudah kita tempelkan di situ. Contohnya adalah terkait dengan mungkin masalah K3RH yang umum gitu kan, terkait dengan kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Itu kita tampilkan di situ, kita tempelkan sehingga teman-teman mulai di bangku pendidikan sudah terbiasa gitu kan. Jadi ketika masuk ke perusahaan tidak hanya di PAMA mungkin kan, nah itu mungkin udah terbiasa, biasa banget. Biasa. Jadi oh ternyata seperti ini gitu kan. Jadi praktek ilmunya itu sudah dapat gitu. Benar-benar. Jadi memang harus ya Pak ya, butuh banget itu tadi. Jadi contohnya kalau misal saya nih Pak ya, saya itu juga lulusan SMK Pak kebetulan, alhamdulillah. Tapi pada masa saya waktu dulu itu ini belum ada nih, belum ada yang implementasi, mungkin sudah ada tapi konsepnya belum terbentuk. Jadi gambaran aja pada saat nginjak perusahaan atau masuk ke tambang gitu Pak ya, itu tuh sempat karena gapnya terlalu jauh, akhirnya banyak pelanggaran yang saya lakukan. Contoh aja yang paling sederhana mungkin terlambat. Jadi mungkin kalau misal dari tambang itu bisnya sudah jalan jam 6, karena kebiasaan saya, budaya saya bangunnya jam 6 baru mandi, nggak keburu. Belum lagi mungkin budaya yang sudah ada di petambang itu, contoh kayak K3-nya. Nah karena di sekolah sama sekali nggak ada pakai masuk workshop ya, masuk workshop aja, kerjanya pakai sepatu biasa ya juga kerja di bengkel biasa. Kalau PKL kan nyeker aja terserah. Jadinya budayanya jauh banget itu memang. Perlu sih itu Pak. Ya itu sih sebenarnya yang sasaran kita kesana sih. Coba sasarannya kesana lebih dini sih. Jadi teman-teman itu ketika sudah mulai beranjak lulus sudah siap dengan lingkungan kerja seperti benar. Jadi sudah siap, nggak terlalu jauh lagi yang kayak tadi bilang sama Pak Syukur Pak ya. Sama ini mungkin juga jangan juga diartikan kemudian bahwa ternyata penerapan nilai inti ini adalah semata-mata hanya untuk persiapan dari mulai mereka lulus sekolah masuk perusahaan. Tapi dalam implementasi sebagai dia pelajar di sekolah itu juga sangat bermanfaat. Karena ya di situ kan berisi satu panduan-panduan untuk memaksimalkan perbuatan yang positif dan meminimalkan perbuatan negatif. Contoh ketika ngomong misalnya keselamatan. Ya, tentu kalau mereka sudah menerapkan betul-betul, ya mereka dari mulai berkendara, tentu menggunakan perlengkapan APD yang standar, kan? Kemudian menggunakan kecepatan yang sesuai. Itu salah satu outputnya kalau memang betul-betul mengimplementasikan budaya yang baik. Dari sisi perilaku, ketemu guru seperti apa sikapnya, ketemu misalnya sampah di sekitarnya, kan itu budaya semua menjadi kebiasaan mereka ketika sudah betul-betul implementasi budaya itu gitu kan. Dan banyak hal. Jadi kita tidak berpikir bahwa nanti kan tentu dia masuk perusahaan, misalnya dia kuliah, fungsinya apa? Nggak juga. Terguna juga. Kenapa kita implementasi ke sekolah supaya jauh-jauh hari, ya bahkan sebelum ketika awal masuk SMK itu mereka sudah menerapkan untuk kepentingan dia selama mengikuti pelajaran. Ya, bahwa kemudian nanti dia rezekinya bukan bekerja setelah lulus, mungkin mau kuliah, rasanya juga tidak akan sia-sia gitu. Pasti budaya itu juga akan dimanapun pasti akan diterapkan, ya. Dibutuhkan sebagai juga pelajar, sebagai pekerja, bahkan nanti saatnya sebagai kepala rumah tangga, harusnya itu sangat bermanfaat. Kita berpikirnya luas, implementasinya harus secara luas di seluruh lini kehidupan kita gitu. Ya, gitu. Benar sih. Kalau misalnya Pak, mungkin yang pengen saya tahu nih, kan nggak mudah sebenarnya Pak merubah budaya. Contoh aja di SMK Nusantara ada banyak suku, belum lagi berbagai agama juga di sini Pak. Jadi ya benar-benar lingkungannya mereka juga beda-beda. Ada yang tinggal di daerah sini, ada yang tinggal di daerah C, B, dengan budaya-budaya mereka yang jauh berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Nah, yang pengen saya tanyakan mungkin Pak, dan mungkin teman-teman di luar juga pada pengen tahu nih, gimana sih pertama yang harus kita rubah itu apa? Kan ini banyak isi kepala yang berbeda-berbeda. Belum lagi contohnya kalau misalnya kayak Pama mungkin nerima mungkin berbeda-beda juga kan Pak ya. Gimana langkahnya dari Pak Didit mungkin selaku Haseng?
Jadi gini, kalau ngomongin masalah perilaku gitu kan, atau habit atau behavior, sebenarnya itu tidak semudah merubahnya seperti membalikkan telapak tangan. Jadi memang suatu kebiasaan seseorang itu kan ya perlu proses ya. Nah kalau di PAMA sendiri gitu kan, jadi untuk habit ini sebenarnya ada levelnya. Jadi ada levelingnya, ada lima kategori gitu kan. Jadi dia itu sudah sampai level mana gitu kan. Jadi kalau misalkan boleh saya sedikit sampaikan, itu levelnya 5, mulai dari awareness sampai on. Nah kalau on itu sudah mendarah daging lah, katakanlah seperti itu. Iya, sudah susah banget dirubah. Jadi gini, kalau ngomongin masalah itu problem perilaku, itu seharusnya itu kita bisa membedakan orang ini sebenarnya ini tahu tapi tidak mau melakukan atau tidak tahu. Nah kalau memang problemnya tidak tahu, berarti itu bisa jadi bukan masalah perilaku, karena ada faktor ketidaktahuan dia terkait dengan pengetahuan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia tahu tapi tidak mau melakukan, nah ini yang harus kita benerin gitu kan. Nah, contohnya gampangnya ya, jadi katakanlah pada saat praktek di workshop itu teman-teman dari sekolah atau dari siswa itu diwajibkan memakai APD, kacamata, helm dan lain sebagainya. Sudah jelas-jelas seperti itu. Tapi teman-teman itu kadang masih lalai, ada yang lepas karena mungkin gerah atau mungkin nggak nyaman. Nah ini problem perilaku karena dia sudah tahu nih bisa pakai gitu kan. Tapi kalau misalkan karena mungkin nggak tahu gitu, nah itu beda case. Nah kita harus edukasi mereka terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang benar tanda kutip ini yang bermasalah di perilaku ya seperti itu, dia itu sebenarnya tahu nih tapi nggak mau melakukan. Nah itu adalah problem perilaku seperti itu sih. Jadi memang dipilah dulu berarti Pak ya, dipisahkan ya antara yang level ini. Betul. Kalau misal tindakannya kira-kira gimana Pak? Nah tindakan yang seperti apa nih? Contoh kalau misal ini tahu nih kalau itu salah, cuman dia tetap ngelakuin itu. Nah tindakan kalau misal kita sebagai guru mungkin atau di HC sendiri mungkin tindakannya itu Pak untuk merubah itu. Jadi kalau misalkan sudah seperti itu mau kita apakan ya dalam nah itu benar mau diapakan. Banyak treatment. Jadi dalam proses behavior improvement atau mungkin perubahan perilaku itu terkait itu sebenarnya banyak cara yang akan kita lakukan. Tentunya obat yang akan kita berikan ini harus sesuai dengan penyakitnya. Jadi nggak bisa nih kita mengeneralisir suatu permasalahan diobati dengan cara itu semua di pukul rata seperti itu nggak bisa. Ya mungkin bisa tapi nggak efektif. Iya. Nah, mungkin dalam 1-2 hari oke lah. Tapi kalau misalkan mungkin berkelanjutan tentu tidak menjamin gitu kan. Nah, yang paling gampang biasanya bapak-bapak atau mungkin teman-teman yang ada di luar sana itu bisa menerapkan reward and punishment. Reward. Nah, tapi yang membedakan itu masih levelnya rendah ya. Jadi kalau misalkan yang umum, katakanlah gini nih, kita bersepeda nih naik motor, nah ke jalan raya. Pakai helm ya, pakai helm. Tapi begitu kita nggak ada polisi, itu pakai helm nggak jadi, belum masalah. Iya, belum tentu kan. Belum. Jadi teman-teman ini ada kategorinya nih, ada yang cerdik dan amanah gitu kan. Jadi kalau misalkan cerdik nih, begitu ada polisi kita pakai helm. Pakai helm. Nah gitu. Tapi kalau yang benar-benar amanah, tahu nih, oh helm ini merupakan salah satu syarat faktor penunjang keselamatan dalam berkendara. Nah dia amanah nih, meskipun mau ada polisi mau enggak dia tetap pakai. Nah itu. Nah tapi kalau yang teman-teman cerdik seperti itu, misalkan di sekolah nih, wah ada guru saya nih harus pakai APD. Iya. Ada dilepas. Nah ini cerdik nih orang ini. Nah nggak amanah tadi seperti itu. Nah reward and punishment, misalnya kalau ketahuan dihukum dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu tidak akan membentuk suatu proses yang berkelanjutan. Jadi itu kurang mengena. Jadi mungkin pada saat itu terobati, tapi untuk kebelakangnya tidak menjadi jaminan. Karena ketika peraturan itu dicabut, itu karena dia cerdik nih. Kalau misalkan peraturan dicabut nggak ada, ya udah, berarti beres, aman lah tuh mau gitu lagi. Tapi kalau misalkan kita membentuk si siswa ini menjadi yang amanah, gitu kan, meskipun peraturannya itu nggak ada, tapi tahu itu sebagai kebutuhan saya, gitu kan, terkait dengan keselamatan dan lain sebagainya. Meskipun nggak diawasin guru, dia akan langsung melakukan. Gitu. Benar. Nah, langkah-langkah mungkin yang untuk mengobatinya macam-macam. Jadi perlu banyak tahapan. Dalam teorinya sih perilaku itu akan berubah dalam 6 bulan, seperti itu teorinya. 6 bulan. 6 bulan, gitu. Jadi dalam proses perbaikan perilaku itu teorinya itu dalam 6 bulan. Jadi tidak bisa instan. Iya benar. Minimal 6 bulan ya. Iya. Minimal. Dengan catatan dua sisi harus semangatnya mau berubah. Iya. Kalau satu sisi nggak bisa, Pak. Bisa. Jadi
Gimana tuh maksudnya Pak? Dua sisi mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak? Iya, ibaratnya si A sebagai mentor ya, si B yang sebagai yang akan bermasalah. Ketika misalnya si bermasalah nggak menyadari bahwa kesalahan itu harus diperbaiki, itu biar bagaimana si A untuk memoles dia jadi baik, itu pasti prosesnya panjang. Ya kan? Benar-benar. Nah, tapi ketika dia punya semangat, saya pengen berubah, hanya saja mungkin kendalanya ini. Nah, kendala inilah yang dibantu oleh si A untuk mengatasi. Harusnya cepat. Ya. Contoh misalnya, ketika masuk ke workshop, ada yang tidak pakai APD. Kemudian diingatkan pada saat ada gurunya pakai, gurunya pergi nggak pakai lagi. Katanya semangatnya memang nggak ada. Nggak ada kan? Tapi ketika diingatkan, saya lupa. Habis itu dia berusaha untuk merubah, memakai, tapi kan beda, semangatnya pasti juga akan cepat untuk berubah. Ya. Jadi dua sisi, ya. Harus dua sisi. Nah, kalau dibilang berat, memang berat karena ya PAMA pun tidak hanya 1-2 tahun untuk proses internalisasi budaya ini udah sampai puluhan tahun ya. Ya kalau kita lihat itu masif-masifnya ya sekitar tahun 2008 ya yang lalu, mulai sampai sekarang pun tidak serta-merta kemudian hasilnya udah sangat sempurna, ya banyak juga hal-hal yang kurang. Tapi ya kita ada proses namanya improvement ya, terus kita lakukan mana yang masih kurang kita upayakan perbaiki ya, sampai mendekati bahkan sempurna. Benar. Apalagi di SMK, SMK yang notabene katakanlah siswa yang masuk berbagai latar belakang juga, kemudian mereka juga masuk tidak diseleksi dengan panduan budaya. Nah itu jauh pasti lebih sulit. Tapi ya pondasinya semangat dulu, semangat semua pihak keluarga besar SMK Nusantara mau berbenah, ya menerapkan budaya industri dengan baik, harusnya itu menjadi salah satu faktor yang mempercepat upaya itu. Ya. Apalagi rentang waktu yang didapatkan adalah hanya 3 tahun. Ya. Benar. 3 tahun per siswa ya. Ketika masuk kelas 1, 2 dan 9 10, 11, 12 ya? 12, 10, 11, 12 ya. Artinya mungkin baru setengah dapatnya udah lulus. Sudah lulus. Nah, jadi memang ini juga dari salah satu harus jadi PR nih. Bagaimana memanfaatkan 3 tahun ini supaya ketika outnya itu udah memang betul-betul yang diharapkan. Ya, implementasi budaya industrinya sudah sesuai yang dirumuskan dan dicanangkan oleh pihak sekolah. Jadi memang benar-benar mungkin bisa disimpulkan yang pertama itu sosialisasi mungkin Pak ya, seperti itu penyampaian, pengajaran, edukasi seperti itu kan Pak ya. Pemahaman guys, pemahaman. Mungkin sedikit mungkin Pak yang pengen saya tanya lagi, kalau misal yang tadi kan kita bilang kalau misal dia dikasihkan hukuman atau apa ya istilahnya ya hukuman lah intinya seperti itu kurang tepat ya kan Pak ya, seperti itu mungkin. Kalau saya sih perlu namanya reward dan punishment perlu. Cuma tinggal bentuknya seperti apa. Kan tidak harus menghukum yang sifatnya menyakiti ataupun membuat orang itu jadi putus asa kan. Banyak hukuman yang bisa mendidik, justru membantu dia meningkatkan upayanya untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin ada tahapan selanjutnya nih Pak. Kan ini sudah dilaksanakan nih. Tahapan selanjutnya kira-kira apa nih? Evaluasi dulu. Apa yang sudah tercapai, apa yang belum, dan kenapa yang belum nih masalahnya di mana. Ya itulah yang dipoles lagi ya, karena di kita tuh ya proses improvement seperti itu. Setelah dicanangkan, diimplementasi, terus evaluasi, mana yang sudah tercapai kita pertahankan atau ditingkatkan, mana yang belum kita petakan lagi apa masalahnya, kenapa belum tercapai, ya itu lagi kita buat solusinya mau seperti apa lagi. Benar, berarti memang harus disusun Pak ya. Kalau misal pertama tadi sudah kita jalankan, evaluasi. Dan tidak ada istilah berhenti memang. Iya. Ya, apalagi orang yang masuk ke sini juga tidak itu terus sepanjang masa kan. Ada proses pergantian selama 3 tahun ini gitu. Iya benar-benar. Ya, tahun ini kelas 1, pasti tahun depan akan kelas 2. Ya, pasti akan masuk lagi yang baru. Nah, jadi nggak boleh berhenti. Selanjutnya mungkin Pak, kalau misal tadi sudah kita bahas nih implementasinya seperti apa gitu kan Pak ya, mungkin dari CSR-nya atau apalah nanti yang bisa masuk untuk, kan kita butuh sosialisasi, butuh edukasi segala macam. Kalau misal dari program-program PAMA yang seperti itu mungkin Pak, kira-kira program-program apa aja yang istilahnya
bisa mendukung untuk supaya siswa ini lebih cepat mempercepat tertanam tuh budaya industrinya, program-programnya, mungkin seperti itu Pak. Oke, mungkin karena tadi kan udah ditetapkan ya, udah kita launching ya. Iya. 6 inti budaya industri kan. Benar. Nah ini harapannya ini bisa menjadi salah satu program wajibnya sekolah untuk terus mensosialisasikan, menyampaikan baik yang siswa yang baru masuk, termasuk orang tua mereka, maupun siswa yang sudah ada di kelas 10-12 kan. Nah, karena ya 1-2 kali sosialisasi belum tentu mereka paham, bahkan bisa jadi ada penolakan, wah ada apa lagi nih, beban lagi gitu kan. Iya. Ya, jadi memang harus direncanakan mau dalam 1 bulan mau berapa kali misalnya, terus siapa sasarannya gitu. Benar. Nah, terus ada proses-proses dialog yang sifatnya membuat mereka lebih happy dan cepat menerima. Mungkin ada semacam kompetisi, katakanlah misalnya di akhir semester ada class meeting kan, jadi buat lomba-lomba yang kira-kira terkait dari masing-masing 6 nilai inti itu kan. Nah, contoh misalnya penerapan K3, penerapan apa lagi, budaya misalnya kesehatan dan sebagainya. Jadi mereka diajak untuk mengaktualisasikan diri mereka ke dalam budaya itu. Dari sisi CSR misalnya kita akan support, mau seperti apa kegiatannya, nanti kita kerja bareng-bareng ya, kolaborasi. Ya, harapannya itu tadi mempercepat proses sinkronisasi dan pemahaman 6 inti budaya inti industri. Jadi gini Pak, kalau misalkan mungkin SMK Nusantara ini istilahnya masih baru banget ya, jadinya kita pengen begini, punya impian yang sangat besar. Sedangkan kalau misal Pama mungkin sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mungkin Pak ya. Kira-kira yang perlu jadi dipersiapkan nih bagi Nusantara. Kira-kira apa sih yang perlu, yang biasa Pama dapati kendala pada saat proses itu tadi? Proses edukasi, proses perubahan lah intinya. Dari yang 0 jadi 100. Kira-kira apa nih Pak kendala-kendalanya? Iya, kendala pada saat proses itu. Sebenarnya ada tiga kunci utama ya dalam menjalankan proses ini. Orang selalu ngomong terkait dengan komitmen dan konsistensi gitu kan. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, partisipasi. Jadi 3 hal ini yang nggak boleh terlepaskan. Yang pertama nih partisipasi. Jadi ya semua harus terlibat. Nah, kalau setelah partisipasi, ya kita harus komitmen. Nah, setelah komitmen konsisten, seperti Mas Syukur sampaikan tadi, berkelanjutannya itu harus benar tuh, harus sustain gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi ngomong harus dievaluasi terus-menerus dan sebagainya, memang di kami itu ada konsep yang namanya PDCA ya, bukan Korea. Plan, do, check, action. Nah, gitu muter terus. Nah, makanya di 6 ini kan juga ada seperti perbaikan terus-menerus ya. Iya, perbaikan terus. Nah, harapannya teman-teman juga seperti itu. Ketika kita sudah berhasil memecahkan suatu masalah, jangan cukup berhenti sampai situ. Kita harus bisa coba memetakan nih, harus kita menerawang kira-kira kemungkinan apa sih yang akan terjadi lagi. Nah, itu harus kita perbaiki lagi. Jadi jangan cukup sampai situ doang. Nah, kalau misalkan terkait dengan mimpi SMK yang sangat tinggi, ya itu bagus sekali, nggak masalah gitu kan. Jadi mimpi itu ya sebagai motivasi kita untuk mencapainya seperti apa gitu kan, makanya seperti itu. Jadi 3 hal kunci itu sebenarnya sih yang sangat berperan sih. Jadi partisipasi, komitmen dan konsisten itu sih. Jadi itu yang wajib diimplementasikan oleh semua teman-teman di SMK Nusantara Mandiri ini gitu, untuk menjalankan 6 inti ini. Berarti memang sudah jelas tuh ya. Kendalanya yang biasa itu yang 3 ini hilang. Partisipasinya kurang. Nah, seperti itu kadang iya benar-benar. Segelintir doang gitu kan, satu gerakan gitu kan, setelah itu udah selesai. Iya benar-benar. Panas-panas katanya, panas-panas teh ayam. Dan itu nggak boleh dijadikan sebagai ini ya. Oh itu kita aja nggak mau, ya udah tinggal aja, nggak bisa. Jadi kalau mau betul-betul bagus hasilnya ya harus semua yang sebagai keluarga besar SMK Nusantara Mandiri itu harus ikut, nggak boleh satu pun yang terlewat. Kalau di kami di perusahaan bahkan dicatat semua karyawan itu harus terlibat, nggak boleh satu pun enggak, karena itu akan berpengaruh signifikan nantinya gitu. Ya ketika ngomong keluarga besar SMK Nusantara Mandiri, guru, siswa, orang tua
harus terlibat semua, benar ya Pak? Nggak bisa, oh ini anaknya agak bebal misalnya, udah tinggal aja lah, nggak bisa. Dan itu akan jadi indikator. Benar. Indikator secara keseluruhan dalam satu bingkai SMK Nusantara Mandiri. Benar. Memang peran orang tua juga besar berarti Pak ya? Benar. Perlu dibilang juga istilahnya gimana ya? Anak-anak di sekolah tuh cuma berapa jam jadinya, lebih banyak di rumah. Nah kalau misal orang tuanya nggak paham, nah itu yang jadi masalah juga sebenarnya ya. Dan harusnya manfaatnya juga bukan hanya di sekolah, di rumah juga bisa bermanfaat banyak ketika budaya ini implementasi dengan baik. Ya mungkin perilaku anaknya lebih rajin, udah nggak terlalu jalannya misalnya. Iya benar. Itu kan mereka akan banyak teraplikasikan di rumah. Ya kan? Di sekolah berapa jam sih? Dari pagi sampai siang. Iya. Yang lain banyak di rumah. Banyak di rumah. Nah, harusnya orang tua juga bisa mendukung karena itu bermanfaat banyak untuk di kehidupan si anaknya 24 jam. Bukan hanya 1 sampai 8 jam aja. Benar. Ya kan? Kurang banget. Jadi penting banget peran orang tua di situ Pak ya. Jadi kalau misal peran orang tua, sekolah juga harus berperan, termasuk juga yang mau kita rubah, yaitu si enaknya lah intinya seperti itu. Gak apa-apa nanti di awal tahun ajaran baru kan buat acara khusus semacam kuliah umum atau pengarahan calon siswa dengan orang tua. Ya udah, salah satunya adalah bagaimana menyampaikan 6 inti budaya industri. Sosialisasi tentang 6 inti gitu Pak ya. Jadi memang kemarin tuh sempat mikir juga bagaimana sebenarnya inisiasinya kenapa ada 6 inti tuh, bagaimana orang yang masuk ke Nusantara sudah kelihatan tuh, oh di sini budayanya seperti ini, jadi bisa menyesuaikan seperti itu, bisa ditonjolkan lah itu seperti itu Pak ya. Nilai kompetitifnya SMK Nusantara benar. menarik calon siswa. Kalau mungkin terakhir belum sih, masih banyak sebenarnya yang kita cuma waktunya. Intinya output dari budaya industri sendiri itu Pak, output endingnya itu mau ke mana gitu, dari kan kita sudah anggap aja 3 tahun anak di sini kita tanamkan terus budaya industri, outputnya endingnya Pak kira-kira kalau menurut Pak Didi itu mungkin gini ya, jadi sesuatu yang kita kerjakan itu jangan sampai hilang ketika orang-orang atau key playernya, yang pelaku-pelaku yang mengerjakan itu tidak ada. Nah maka jadi kasarnya gini, kita membina siswa nih. Nah siswa ini kan cuma 3 tahun doang di sini. Nah padahal 6 inti ini adalah mungkin suatu ciri khas kita lah ya. Jadi yang membuat nilai lebih dari SMK Nusantara Mandiri itu seperti itu. Nah jangan sampai ketika ternyata siswanya sudah kita lakukan internalisasi terkait dengan budaya industri, itu ketika dia lulus itu hilang di sini, jangan seperti itu. Nah makanya ada suatu yang namanya yang diperlukan terkait dengan standarisasi. Nah standarisasi ini kita perlukan ya, ketika si orang baru datang itu akan tahu nih, oh ternyata budaya yang ada seperti itu. Jadi orang yang nggak tahu kalau ada proses standarisasi, mereka jadi tahu seperti itu. Nah kalau ditanya terkait dengan output, sebenarnya output dari semua proses yang banyak ini itu sebenarnya adalah menjadikan suatu lulusan yang lebih kompetitif atau mungkin atau produk unggulan lah ya. Jadi orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya itu menjadi lebih baik gitu kan? Pasti kita sebagai orang tua itu ya selama ini mendidik anak kita itu menjadi lebih baik gitu kan. Nggak mungkin kita sebagai orang tua mendidik tapi mendidik ke arah yang jelek gitu kan. Nah ketika nanti teman-teman yang ternyata masuk di SMK Nusantara Mandiri gitu kan, mulai dari kelas 7 ya, kelas 7, kelas 9, kelas 10 ya? 10, 11, 12. Oh iya, sorry, 10, 11, 12 gitu kan ya. Zaman saya pas 1, 2, 3 Pak. Iya. Ada terpisahkan. Iya. Ada 10 ya? Kelas 10, 11, 12. Jadi kelas 10 gitu kan. Iya. Nah, nanti ketika keluar kelas 12 itu akan sangat merasakan perbedaan. Nah itu sangat bermanfaat untuk di keluarganya dia. Jadi orang tua pasti akan bangga. Jadi tujuannya adalah menciptakan lulusan-lulusan yang lebih kompetitif. Nah, maka dari itu coba kita menggandeng SMK Nusantara Mandiri sebagai pilot project gitu kan terkait dengan budaya industri ini. Harapannya apa? Ya nanti bisa sebagai kiblat. Jadi SMK Nusman ini sebagai kiblat sekolah-sekolah yang ada di Bontang. Nah,
coba nanti kita implementasikan terkait dengan budaya industri, kemudian kita memberikan suatu gambaran terkait dengan dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Termasuk yang saya sorotin di sini adalah terkait dengan proses rekrutmen itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya gitu kan, ya pengennya perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang ini menyerap semua tenaga kerja yang di sini gitu kan. Jadi istilahnya ya, kalau misalkan sumber daya manusianya di Bontang itu memenuhi, mencukupi, itu ngapain kita harus jauh-jauh dari luar gitu kan. Nah, makanya coba kita membuat daya saing dari lulusan-lulusan di sekolah di Bontang ini menjadi lebih kompetitif daripada sekolah-sekolah di luar, misalkan di luar Aktim atau mungkin bahkan dari Jawa gitu kan ada kan. Nah, kita coba seperti itu, mengarahnya ke sana. Oleh karena itu, yang mulai dari sekolah coba akan saya kenalkan terkait dengan program-program di perusahaan gitu kan, terus nanti proses rekrutmen seperti apa kira-kira. Nah, kemudian yang nanti ya, yang membuat teman-teman kadang-kadang itu pada saat proses rekrutmen gagal itu banyak faktor gitu kan. Karena kalau ngomongin masalah rekrutmen itu sebenarnya standarnya itu sama aja semua perusahaan, mulai dari psikotes, kemudian interview atau mungkin tes teknis gitu kan, itu sama sebenarnya. Nah, makanya kita pengen coba membuat suatu program itu yang sifatnya general. Jadi mungkin nanti tidak hanya untuk dibutuhkan semua. Jadi teman-teman yang akan lulus sekolah itu mungkin nanti bisa bermanfaat ketika dia melamar pekerjaan di tempat lain. Misalkan kalau di sini ada PKT gitu kan, atau mungkin Pertamina, Badak dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita pengen seperti itu. Oleh karena itu mungkin sekolah-sekolah yang ada di Bontang gitu kan, yang pengen anak didiknya itu bisa lulus gitu kan, dalam tanda kutip tahu nih tips and triknya kalau misalkan masuk ke perusahaan seperti apa. Nah, silakan bergabung menjadi afiliasi SMK Nusantara Mandiri. Benar-benar. Nah, jangan tanya ke sini nanti. Iya, karena kami dari terus terang saya sebagai praktisi rekrutmen gitu di Departemen Human Capital gitu kan. Nah, itu nanti ya sedikit banyak akan mengarah ke sana. Coba memberikan suatu penajaman kurikulum yang mengarah ke sana gitu kan. Terkait dengan mungkin menghadapi tes psikotes seperti apa, menghadapi orang ketika wawancara seperti apa. Saya coba akan memberikan ke sana. Jadi nanti teman-teman yang akan keluar itu ketika melamar pekerjaan itu sudah siap, benar-benar tahu gambarannya gitu kan. Nah, itu penting itu, banget itu. Ya, sekolah-sekolah lain ya silakan belajar ke sini nanti. Iya itu. Karena emang kalau misalnya dibilang Pak ya, selama ini contoh saya aja, saya juga belajar di SMK. Cuman ilmu yang itu tuh nggak ditahu sama guru, mungkin bisa seperti itu. Jadi karena misal guru spesialis matematika, guru spesialis bahasa Indonesia, kalau misal kita tanya tentang dunia industri sudah kayaknya sudah nggak tahu lagi, dia yang ke tangan dia sudah mungkin yang perlu nanti jadi PR lagi ke Pak Syukur nanti untuk sering-sering kirim guru-guru tamu jadinya ke sekolah. Ya insya Allah tahun ini memang kita kondisinya lagi nggak bagus ya. Yang pandemi COVID ini memang banyak menghambat bahkan menghentikan beberapa program kita ya, yang sifatnya interaksi ke banyak pihak ya. Ya harapannya semoga pandemi berakhir dan kita bisa normal aktivitas kembali. Misalnya banyak program yang kita lakukan dalam rangka membantu sekolah-sekolah yang termasuk SMK Nusantara Mandiri untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Benar-benar. Seperti itu. Ya itu tadi juga Pak ya, mungkin selain dari guru tamu dan lain sebagainya, namanya SMK kan butuh keterampilan Pak ya. Salah satu sarana pendukungnya ya ada alatnya yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk melatih keterampilan di situ. Itu juga mungkin jadi harapan sekolah itu Pak. Kualitas itu kan ada dua, kualitas teknis dan kualitas budaya kan. Iya benar. Harusnya dengan ditambah budaya, harusnya kualitas SMK Nusantara Mandiri lebih dari yang lain. Yang lain kan masih terbatas di teknis ya. Nah dengan SMK Nusantara Mandiri tambah budaya, harusnya di atas dari rata-rata. Berarti teknisnya jadi dibutuhkan Pak ya, selain. Saya pikir teknis sudah sangat bagus. Iya bagus. Tinggal dipoles dengan ditambah dengan budayanya harusnya. Nah itu sih emang. Karena emang bisa dibilang juga ya alhamdulillah supportnya PAMA, supportnya dunia industri luar biasa banget nih Nusantara. Bahkan semua komponen-komponennya ya alhamdulillah semuanya support dari
industri, semua dari pertambangan seperti itu. Mungkin itu Pak, kalau misal outputnya tadi sudah dijelaskan, sejarahnya juga kenapa Nusantara itu umumnya juga sekolah-sekolah lain butuh untuk menerapkan program ini, program perubahan industri. Yang terakhir closing statement. Nah ini penting mungkin Pak. Mungkin dari Pak Syukur ada closing statement untuk teman-teman yang di luar atau sekolah-sekolah di luar, bagaimana? Silakan Pak. Kalau saya simpel, yang terpenting adalah untuk semua keluarga besar SMK Nusantara Mandiri adalah semangat untuk berubah ke yang baik itu harus selalu ada dalam diri masing-masing. Ketika itu tidak ada, maka apapun tidak akan terlaksana dengan baik. Tapi ketika semangat selalu ada, maka apapun tantangannya itu pasti akan bisa terlewati. Iya benar-benar. Semangat Pak ya, jadi ya intinya. Semangat pagi jadi. Semangat pagi. Semangat pagi itu ada filosofisnya loh. Kami di Pama kenapa ngomong mau tengah malam, subuh tetap semangat pagi. Itu artinya apa? Dalam kondisi apapun, dimanapun, jam berapapun itu semangat sama seperti pagi hari. Nice. Filosofinya ada ya semangat pagi. Tengah malam semangat seperti pagi hari. Iya benar-benar. Energi ya luar biasa lah pokoknya. Itu kenapa kami selalu semangat pagi. Benar-benar. Dalam 24 jam semangat kita seolah sama seperti pagi hari. Iya. Dan itu juga yang diperlakukan jadi di sekolah. Ini kita ngikut-ngikut jadi kemarin. Gak apa-apa. Kalau selama ada positif saya pikir itu sangat patut untuk kita tiru semua. Iya benar-benar. Hal positif itu sangat membantu kita untuk mencapai yang terbaik. Iya sih. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Didit closing statementnya mungkin. Kalau dari saya sih ya itu tadi ya, tolong digarisbawahi bahwa tujuan utama kita sebenarnya adalah kepingin menciptakan atau membuat produk-produk lulusan dari SMK, SMA di Bontang ini menjadi lebih kompetitif, unggulan lah ya. Nah makanya salah satu cara dari kami, dari perusahaan adalah coba menggandeng SMK Nusantara Mandiri dalam proses behavior improvement terkait dengan budaya industri. Nah mungkin di luar sana Bapak Ibu belajar psikotes gampang Pak, di YouTube bisa ada semua gitu kan. Zaman sekarang industri 4.0 gitu kan, apa sih yang nggak bisa didapat di internet gitu kan. Nah tapi perlu digarisbawahi Pak, tidak semudah itu mungkin budaya anak Bapak Ibu itu akan berubah. Mungkin dalam waktu singkat oke lah dia bisa mengerjakan soal, tapi dalam mungkin penggalian tes yang lain pada saat interview dan lain sebagainya itu tidak akan didapatkan. Nah makanya tujuan kami adalah membuat atau menggiring si peserta ini atau dalam tanda kutip siswa ini ke arah yang ke sana gitu. Jadi tidak perlu belajar sebenarnya, karena psikotes itu adalah hal yang standar, yang mudah gitu kan. Yang penting dia itu tahu logik, aritmetik gitu, itu aman itu sebenarnya. Karena itu adalah hal yang melekat di diri masing-masing. Jadi psikotes itu nggak perlu dipelajarin. Jadi yang penting adalah kesehatan mental dan lain sebagainya. Makanya kita coba pengen mengenalkan itu kepada siswa-siswa. Jadi menggiring nih biar bisa menjadi seperti itu harus seperti apa, harus kesehariannya seperti apa. Nah itu makanya sekolah-sekolah yang ada di Bontang nih, nah yang mau belajar belajar nih bisa nonton YouTube-nya Nusantara Mandiri nih, mantap. Nah thank you juga untuk teman-teman siswa yang dari luar Pak ya, yang enggak siswa dari SMK Nusman itu bisa belajar di sini. Jadi kalau misalkan pengen jalan-jalan ya ke Nusantara. Tips and trick, kemudian cara masuk perusahaan itu seperti apa sih menghadapi psikotes? Tonton YouTube ini, mantap. Gitu. Nanti kita buat konten tersendiri tuh Pak. Kayaknya perlu tuh. Termasuk yang sekarang kelas 3 SMP masih bingung mau masuk di mana? Cobalah ke sana. Tips and trick. Ini ditunggu nih konten selanjutnya nih. Oke. Sip. Sudah banyak yang kita bahas pagi hari ini, siang hari ini. Mulai dari sejarah yang tadi dan seterusnya, yang dapat kita simpulkan bahwa budaya industri sudah tidak boleh pisah lagi dengan sekolah erat kaitannya, karena yang kayak tadi disampaikan oleh para narasumber kita bahwa sekolah khususnya SMK ya itu lulusannya harus siap bekerja. Karena lulusannya harus siap bekerja, jadi jangan sampai ada gap yang terlalu jauh antara sekolah dengan dunia industri. Seperti itu Pak ya. Sip, terima kasih buat Pak Syukur selaku CSR PT Pama. Terima kasih juga kami ucapkan Pak Didit selaku HC PT Pama sudah meluangkan waktu
dari pagi sudah ini Pak ya. Makasih banyak Pak. Buat teman-teman di luar, jangan pernah ragu intinya masuk Nusantara, karena yang kita dahulukan itu tadi budaya seperti itu, budaya yang positif. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga tetap setia dengan program-program podcast yang kedepannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.